Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan pertama ya untuk mata kuliah dasar sistem terbenam. Ya. Apa ya kalau nama Inggris itu embedded system ya. Ini juga masih belum saya rapikan ya LMS-nya, jadi saya sampaikan untuk pertemuan hari ini melalui slide dulu. Nanti slide-nya itu akan saya sudah ada juga sih. Intinya ini saya backup kelas dulu, baru nanti kalian saya ini masuk. Oke, untuk embedded system general dulu saya jelaskan. Ini 2 SKS ya kalau salah ya. 2 SKS. Ini dasar, tapi ada ini juga sih, ada praktik ya semester ini saya banyak banget mata kuliah yang ini ya. Ada teori dan praktik. Ada praktiknya juga karena embedded system kalau kamu apa ya mungkin pernah baca atau pernah mendengar ya istilah ini. Ini kan suatu teknik kita itu memasukkan atau menanamkan ya sebuah sistem ataupun program ke dalam perangkat chip ya, chip perangkat chipnya itu terdiri dari komponen utamanya itu pasti ada unit ya, unit processing ya, ada control unit, ada algoritma ya hampir seperti prosesor, kemudian juga ada memory unitnya ya dan lain-lain. Kalau mungkin kalian pernah pelajari, yang nggak pelajari arsitektur komputer nggak pelajari. Oke, jadi ya intinya seperti itu ya. Jadi menanamkan sebuah sistem atau program ke dalam sebuah perangkat seperti chip. Contoh-contoh simpelnya itu adalah perangkat-perangkat elektronika ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, misalkan di perangkat seperti DVD ya, DVD player ya, atau DVR ya, rekaman CCTV ya, gitu. Dan perangkat elektronik pada umumnya bahkan ya seperti apa ya, microwave ya, microwave, kemudian rice cooker ya, artinya atau mesin cuci yang dia ada program berbagai macam mode ya. Nah itu di dalamnya ya, berbagai macam kondisi dan mode tersebut itu programnya tertanam ke dalam sebuah tadi saya katakan di perangkatnya ya ada chipnya ya. Kemudian tekniknya itu ya memasukkan program dan lain sebagainya itu nanti ada berkaitan juga dengan istilahnya kalau di saya dulu pernah belajar mata kuliah ada microcontroller ya, ada microcontroller. Jadi memasukkan unit controller ya. Jadi dengan kita memasukkan sebuah program, programnya itu beroutput ke berbagai macam device ya, seperti apakah dia motor ya, motor penggerak ya, motor DC atau lampu dan lain sebagainya, seperti itu. Nah itu secara gambaran secara umum. Saya mungkin akan berbagi ada slide ya, pengantar ya, nih pertemuan satu pengantar sistem terbenam. Jadi diharapkan untuk pertemuan satu ini kalian memahami tentang dasar ya atau konsep dari arsitektur sistem terbenam. Nah ini pengertiannya ya, apa itu sistem embedded atau embedded system. Jadi sistem terbenam adalah sistem yang menempel di sistem lain. Sistem embedded merupakan sebuah sistem atau rangkaian elektronik digital
yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan merupakan sistem elektronik. Nah, embedded ini menunjukkan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri, ya, karena dia akan berinteraksi terhadap periferalnya, ya, atau perangkat yang berada di sekelilingnya. Nah, kemudian sistem embedded ini punya ciri khas. Biasanya didesain itu untuk kepentingan atau fungsi tertentu. Jadi sifatnya tidak kompatibel ke berbagai macam tujuan. Kayak gini misalkan. Kalau komputer yang kita gunakan ya, dengan sistem operasi Windows itu kan sifatnya general, ya. Artinya kamu mau pakai komputer tersebut untuk fungsi sebagai untuk perangkat mendesain, ya dia jadi komputer desain. Untuk dia main game, ya komputer game. Tapi tidak menghilangkan atau fitur-fitur selain itu kita masih bisa gunakan. Nah, kalau embedded, sistem tersebut ya didesain untuk perangkat dengan fungsi tertentu. Contoh misalkan ada perangkat kalau kalian perhatikan tuh di ATM, ya ATM kan juga salah satu penerapan dari embedded system. Sistem operasi ATM itu ya biasanya kan kalau kamu lihat ketika maintain itu ada sistem operasinya Windows XP, ya. Dia untuk migrasi pun butuh waktu, ya. Misalkan dari Windows XP ke Windows 7 karena banyak hal yang mesti dia sesuaikan kembali gitu. Rata-rata pakainya Windows XP. Nah, tapi Windows XP-nya itu ada versinya biasanya di ending itu kan. Kalau kita biasanya ada Windows XP ya profesional kah atau home edition dan sebagainya. Nah, dia pakai yang embedded, ya. Nah, maksudnya embedded itu ya mungkin yang maksudnya embedded itu sistem operasi XP-nya itu atau Windows-nya itu memang diperuntukkan untuk menjalankan atau berisikan program yang memang dikhususkan untuk kepentingan itu saja, gitu ya. Jadi tidak menampilkan fitur-fitur di luar kepentingan misalkan untuk ATM itu saja. Gitu. Nah, yang tadi spesifik contohnya misalnya pada microwave gitu ya. Nah, itu kan nggak mungkin kompatibel, nggak mungkin microwave ya. Ada port USB-nya terus dengan microwave kita bisa dengar musik gitu ya. Ya nggak masuk akal ya. Jadi artinya dia ciri khas embedded system itu dia punya special purpose, ya, tujuan tertentu. Nah, ini tadi perbedaan dengan sistem digital yang didesain untuk general purpose, jadi agak berbeda. Jadi dia untuk satu tujuan dan didukung dengan peripheral yang mendukung penggunaan yang khusus tersebut. Nah, sistem embedded diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller system. Jadi tadi saya bilang ya, jadi microcontroller itu mungkin ini saya ada sebentar ya. Oke, jadi microcontroller itu berisikan komponen elektronik yang terdiri dari perangkat untuk ya terkoneksi dengan PC, ya. Ada namanya ketika kita mau ngisi IC programmable-nya microcontroller-nya itu ada namanya alatnya downloader. Ada downloadernya, jadi buat memasukkan program juga bisa menghapus, ya, menghapus program juga bisa. Nah, itu biasa diisikan ke memori yang sifatnya dia sebenarnya sifatnya ROM, ya, read only memory, artinya sekali baca, tapi dia variannya pakai yang erasable and programmable ROM. Artinya dia bisa dibaca dan ditulis tapi dengan proses yang tidak semudah kamu misalkan menghapus dan menambahkan file di dalam
sistem operasi ya di Explorer, nggak seperti itu. Ada proses pengisian ataupun penghapusan disebut dengan flashing. Ya, seperti kamu misalkan melakukan flashing ROM di perangkat Android ya. Nah itu konsepnya sama karena Android itu pun memori storage internalnya itu ya dia kan pakai memori ROM. Oke, sifatnya permanen ya. Oke, nah microcontroller ini ciri khas lainnya juga sifatnya real time. Jadi ketika kita menekan satu input device-nya, maka dia memberikan respon ataupun output-nya sekejap dari kita menekan suatu kondisi tertentu. Ya, jadi sifatnya real time. Nah, ini contohnya dia berupa jam tangan digital ya. Ini struktur sistem embedded. Ini seperti komputer ya, jadi ada processing unit ya, CPU ya, central processing unit. Lalu ada main memory ya, atau di sini istilahnya dia pakai primary memory atau memori utama. Lalu ada perangkat peripheralnya ya, atau sekelilingnya ada input-output device-nya, ada analog digital converter ya, kemudian ada UARTS, Universal Asynchronous Receiver and Transmitter ya, jadi ada perangkat signaling ya. Jadi ada pemancar dan penerima sinyal. Terus ada juga berbagai macam port. Ya, bisa port input, port output. Perangkatnya bisa dipakai juga infrared ataupun Bluetooth dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga dia pasti sistem ini membutuhkan tegangan masuk ya, power supply. Biasanya kalau dia berjalan di perangkat kecil ya, biasanya ada di range voltasenya ada di 5 volt. Ya, 5 volt. Kalau dia dapat inputannya dari tegangan USB kamu misalkan itu sekitar 5 volt. Tapi kalau dia butuh eksternal supply, power supply, biasanya dia kalau sistemnya kecil ya, mikrokontroller paling sampai 12 volt itu udah terlalu cukup besar juga. Nah ini sejarahnya, jadi sistem embedded modern yang pertama dikenali ada di Apollo Guidance Computer. Ini dikembangkan di MIT ya. Ini salah satu kampus IT terkenal di Amerika Serikat. Di tahun 60-an. Kemudian Apollo Guidance Computer ini atau AGC ini adalah onboard digital computer atau papan komputer digital diinstal di setiap spacecraft program Apollo baik command module dan lunar module. Ini mungkin ini ya komputer untuk kebutuhan mungkin ya untuk kebutuhan antariksa mungkin ya. Saya juga kurang tahu, mungkin nanti di-browsing kembali. Intinya ini adalah sebuah board digital komputer ya. Yang dia terdapat ada 2 modul ya, ada command module dan lunar module. Nah iya, memang digunakan untuk kebutuhan spacecraft ya, atau kebutuhan antariksa, pesawat ya, pesawat Apollo. Nah digunakan untuk navigasi dan kontrol. Nah ini perangkat yang digunakan, perangkat kerasnya itu memang pasti ya, ciri khasnya kita ketika belajar embedded pasti ada namanya IC ya, integrated circuit. IC ini itu kan memang kumpulan dari banyak transistor ya. Jadi transistor, fungsi-fungsi transistor itu ya dalam jumlah yang banyak ya dibuat compact menjadi sebuah IC. Nah, transistor itu sementara tersusun dari dioda. Nah, itu masuk dalam kategori komponen aktif ya kalau di elektronika. Kemudian ciri khas lainnya ya ketika kita belajar embedded system adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengisi program di perangkat keras. Nah, biasanya bahasa pemrogramannya itu adalah bahasa yang berada di tingkat low level language. Kan kamu pernah
mungkin belajar ya tentang dasar bahasa pemrograman, itu ada low level language, middle level language, sama high level language. Yang low level language seperti misalkan bahasa assembly ya, bahasa rakitan ya. Kalau yang di middle itu bahasa mesin ya di low level language. Kemudian kalau yang middle itu ada C++, bahasa C, nah itu masuk kategori middle. Yang high level dia sudah biasanya ada ciri khasnya, dia ada penampilannya berupa grafik ya, graphic user interface ya. Kemudian penggunaan sintaknya pun perintahnya lebih banyak. Nah, untuk yang pemrograman berbasis hardware ini biasanya menggunakan bahasa assembly. Biasanya extensionnya itu ASM, assembly. Atau bahasa C pun support ya, bahasa C support untuk ketika untuk memprogram perangkat keras. Jumlah RAM yang terpakai itu 2 kilowords ya, satuannya dia words. ROM-nya itu 36 kilowords. Kemudian apa nih, boot head cycle time ini untuk ini ya, mungkin ya putaran untuk disk kali ya. Memory word length-nya dia 16 bit ya, panjang memorinya, penyimpanan datanya 16 bit ya, satu bit dipakai untuk out parity ya, 15 bitnya itu untuk data. Jadi untuk penandaan ya, yang satu itu out parity itu penandaan dia apakah genap atau ganjil ya. Nah 15-nya itu buat dia penunjukan angka. Ini tampilannya seperti ini ya. Jadi dia ada kaki-kaki yang memang terhubung sudah tersolder ya, di tengahnya itu ada ininya ya, jalur atau sirkuitnya yang terhubung satu sama lain. Ini contoh-contohnya. Sistem embedded saat ini ya, ini yang mungkin kita pernah gunakan atau pernah kita lihat ya, ada signal processing system, contohnya seperti pada real time video, lalu ada set top box ya, jadi pada proses pengubahan sinyal secara real time. Jadi dia mengubah sinyal analog ke digital ya. Terus DVD players ya. Terus perangkat medis sama gerbang ya. Gerbang di pemukiman ya atau di perumahan. Kemudian ada distributed control ya. Jadi salah satu penerapan dari embedded system ini ada juga di perangkat-perangkat jaringan ya, seperti di router, switch, ya, perangkat firewall. Terus ada juga mass transit system, elevator ya. Jadi benda-benda yang kita kenali atau kita gunakan sehari-hari memang menerapkan konsep embedded. Dan juga terdapat pada perangkat dalam ukuran kecil ya, seperti smartphone ya, pagers ya, ini jadul banget modulnya. Terus perabotan rumah tangga, mainan, terus smart card ya, seperti kartu akses, MP3 player, PDA, kamera digital, sensor sama apa nih, smart badge ya atau gelang pintar. Jadi mata kuliah ini ya, saya mungkin reminder kali ini memang memfasilitasi untuk profil lulusan yang apabila ingin mengambil profil programmer dan developer perangkat cerdas ya. Jadi untuk memfasilitasi itu, makanya diadakan mata kuliah ini. Karena itu masuk dalam ini ya, IoT ya. Ini ada aplikasi sistem embedded. Ini memang pada umumnya ya, baik itu perangkat elektronik rumah tangga atau perangkat elektronik
berkaitan dengan komputer, yaitu semua penerapan dari embedded system. Karena apa? Ada program yang ditanamkan di perangkat tersebut. Ya contoh simpelnya seperti kalkulator ya. Tapi kan kita nggak bisa ngubah jumlah memori dan lain sebagainya. Jadi itu sudah tersetup dari pabrikan. Banyak sekali contoh-contohnya nih ada di sini. Nah, kategori sistem embedded dia ada yang sifatnya standalone, ya, berjalan secara sendiri. Ya, fungsinya perekam siaran televisi ya. Kemudian juga ada di VR pada CCTV. Nah, terus konsepnya dikatakan standalone itu jika program yang pada ada perangkat tersebut itu tidak memerlukan software atau perangkat lunak lain selain sistem operasi untuk menjalankannya. Jadi tidak perlu kita menambahkan, ya, meng-add-on sistem operasi ataupun program lain di perangkat tersebut. Jadi memang sudah ditanamkan programnya dari pabrikan. Ya, kemudian standalone, kemudian ada juga yang sifatnya real time. Sistem embedded ini sifatnya real time itu maksudnya seketika ya. Ketika kita melakukan request, kita langsung dapat respon. Jadi ada dua konsep real time, ada hard real time sama soft real time. Yang hard real time adalah sistem harus melakukan tugas dengan deadline. Jadi ada batas waktu. Ya, kalau misalnya tidak terpenuhi, maka di cancel. Kayak kamu misalkan di palang pintu ya, palang pintu perumahan ya, atau di parkir. Nah itu kan ketika kita tapping, ada yang sistemnya dia pakai time out ya, maksudnya pakai timer. Ya. Jadi ketika dia terbuka, dia ada yang menggunakan sensor ketika orang keluar baru dia tutup kembali. Tapi ada juga yang pakai timer. Menunggu sekian detik orang itu memang tidak melalui gerbang tersebut, ya, maka dia akan menutup secara otomatis. Contoh kayak gitu, dia ada batas waktu proses. Ada juga yang sistem tidak, dia pakai deadline. Ya, jadi ya sampai kondisinya terpenuhi berarti ya, dia tidak ada timernya. Contoh dari sistem hard real time yang membuka katup dalam 30 detik kelembapan udara melintasi ambang batas. Nah, jadi ada kondisi tertentu ya. Jadi harus ditutup, kalau tidak ada ada akibat yang akan terjadi. Soft real time, jika dengan suatu perintah pada remote control, maka akan mengalami delay selama beberapa detik untuk menjalankan perintah tersebut. Tetapi delaynya tidak mengakibatkan sesuatu yang serius. Jadi soft real time itu ketika kita melakukan request perintah, jadi ada jeda waktu untuk memproses perintah selanjutnya gitu. Atau kita menekan satu perintah, terus kita merevisi perintahnya itu, nah dia ada jeda waktu untuk memproses perintah yang terbaru, seperti itu. Disebutnya dengan soft real time. Ini ada karakteristiknya, jadi yang hard real time ini memiliki batasan waktu, pemrosesan harus selesai dalam batasan-batasan yang sudah definisikan. Jadi ada kondisi-kondisinya, ada if-nya. Lalu yang soft real time memiliki sedikit batasan waktu yang sifatnya wajib ya atau mandatory ya. Tidak mendukung deadline dengan menggunakan batasan. Jadi tidak ada kriteria dia untuk mengakhiri suatu proses. Dia hanya sifatnya peralihan. Jadi dari satu perintah dia ke perintah kedua itu akan ada proses pembacaannya. Dan juga ada
network ya, sistem embedded yang dilengkapi dengan interface network dan diakses oleh suatu jaringan seperti local area network atau internet disebut dengan network information appliance. Kemudian ini sekarang banyak ya yang berbasis network ya, karena tadi saya bilang konsepnya kan ini kepakainya di bidang IoT ya, Internet of Things. Sekarang perangkat seperti set-top box ya, atau Android TV box itu kan sekarang dalam box TV itu ada interface-nya, ada interface ini ya buat network ya, buat colokan atau LAN card-nya ya kalau di itu, tapi kan dia on board dengan si mainboard-nya perangkatnya. Nah itu yang terkoneksi dengan jaring, ataupun biasanya sekarang pakainya yang WiFi ya. Jadi Android TV box-nya itu sudah terhubung dengan antarmukanya itu berupa sinyal WiFi, jadi nggak pakai koneksi kabel lagi, tapi intinya terhubung dengan jaringan. Atau seperti apa? Ada juga varian sekarang terkoneksi internetnya simpannya ke cloud. Jadi kita nggak perlu nyediain server fisik lagi. Kayak misalkan absensi dan lain sebagainya itu simpannya ke server cloud. Nah ini mobile device, ya, PDA, smartphone, ini konsep dari embedded. Ya. Nah cuman nih yang kriteria kedua, mobile device dianggap sebagai sistem embedded walaupun masih ada keterbatasan, kendala memori, ukuran yang kendala. Kalau sekarang kayaknya enggak ya. Sekarang smartphone dengan internal memori aja udah cukup besar ya, sampai 512 GB. Arsitektur sistem embedded-nya. Tantangan yang biasa dihadapi ini jadi rancangannya ya, rancangan untuk embedded itu. Jadi bagaimana kita bisa mendefinisikan dan mengcapture desain sistem ya, kemudian juga karena perangkat itu secara hardware ya, saya nggak ngerti ya, kalian kan kalau saya lihat di kurikulum tidak ada kesempatan kalian untuk membuat perangkatnya ya, membuat hardware-nya itu sekalian nggak ada mata kuliah yang bisa memfasilitasi itu. Jadi memang kita belajarnya dari sisi mungkin software-nya aja, pemrograman. Tapi nanti di simulasi, saya nanti pakai simulasinya itu software namanya Proteus ya. Proteus atau Arduino IDE ya, pakai Arduino IDE. Cuman tuh masih pakai perangkat sih kalau yang Arduino. Saya request itu belum di ACC di lab. Berarti sementara kita pakai Proteus nanti. Bekerja dalam batas-batas fungsi. Ya, elemen sedia seperti processing power, memori, baterai ya. Oke, sisanya saya nggak terlalu bahas. Ini arsitektur dasar dalam sistem embed. Nah, dari sisi hardware itu pasti ada dua macam subsistem ya. Ada digital subsystem, ada analog subsystem. Ya. Kemudian juga ada ROM ya, memory unit ya, yang untuk menyimpan perangkat lunaknya, softwarenya secara permanen ya kalau ROM itu. Jadi walaupun kalian reset factory pun handphone kalian akan kembali ke settingan pabrik. Tapi ROM-nya, program yang dalam ROM nggak bakal hilang. Ya. Kemudian perangkat ini ya, sensor ya, sama aktuator ya untuk penggerak dari nanti perangkat outputnya ya. Nah ini secara detail ya, ada beberapa bagian, ini lebih detail lagi. Kalau tadi ini secara dasar basic, itu di tengahnya embedded itu ada micro C ya, itu microcontroller maksudnya. Lalu ada user interface ya, berkaitan nih diaksesnya dengan apa? Apakah dengan port USB ya, microcontrollernya USB yang tipe B, apakah tipe A ya, atau micro B dan lain sebagainya.
Kemudian juga ada proses signalingnya ya, digital signal processor dan lain-lainnya. Ada sistem bus ya, jadi seperti komputer juga ya. Ada jalur-jalur untuk menghubungkan dari satu komponen lain, tapi sifatnya dia dedicated. Artinya nggak bisa dilepas pasang. Jadi kalau yang dia sifatnya jalur seperti itu sebutnya bus. Ya, kalau yang kita bisa lepas pasang itu bisa dalam dua konsep, interface-nya apakah slot ataupun soket ya, seperti itu. Nah, ini keterangannya kalian bisa mungkin nanti membaca. Ini arsitektur detail ya untuk embedded system. Oke, kemudian nah ini embedded system hardware ya, ada commercial off the shelf component. Nah, ini contoh dari apa nih? Komponen yang sifatnya apa nih? Komersial ya. Wireless radio, sensor, I/O device. Application specific ICS. Ini perangkat yang disusun untuk kebutuhan yang sifatnya spesifik. Kemudian ada domain specific processor. Ini kalau kita terkait prosesornya, ini ada beberapa bahasanya, ada microcontroller dan microprocessor. Embedded software, tugas utama not transformation of data, but interaction with physical world. Nah iya, jadi untuk software ya, peranan software di embedded itu memang tidak dia untuk mengubah bentuk dari data ya, misalkan dari inputan 1, 2, tidak mentransformasikan misalnya dari bentuk, tapi nanti realnya sih ada sih ya, pasti ada bentuk transformation ya, atau transducing ya, perubahan bentuk sinyal ya. Nah, tapi memang untuk lebih ke interaction with physical world. Ya, jadi peranan softwarenya itu ya tidak dia memanipulasi layaknya kita melakukan pemrograman pada komputer, tapi lebih ke bagaimana cara gerakin output device ya, motor, kemudian lampu dan lain sebagainya. Mengakuisisi sifat fisika, kimia, lingkungan. Ini apa nih? Nah, intinya dia itu embedded software ini bisa membantu dalam hal beberapa ini ya, tugas ya. Jadi dia dari hal konsumsi daya ya. Terus apakah dia bekerja secara terus-menerus? Ya, apakah dia ada terkait dengan pengaturan timernya ya? Ini sifat-sifat embedded software, timeless. Jadi dia ada, ini pakai perangkat keras. Perangkat keras itu kalau berkaitan sama dia mendelivery dari perintah yang tertanam di chip ke perangkat output dan input itu kan ada satu penghubung ya untuk kecepatannya, itu namanya komponennya X-tal ya, atau X-nya itu dibacanya ini ya, cross, atau dibacanya kadang kristal ya. Jadi beli komponen namanya X-tal. Nah, satuannya itu nanti kita berkaitan sama frekuensi sinyalnya itu berapa. Biasanya standarnya sih ada yang 12.000 MHz ya. Kalau saya sering set itu di Proteus ya, untuk IC Atmega itu biasanya 12.000 MHz. Nah, proses fisik memerlukan waktu. Jadi pasti ada delay ya. Kalau karena kita nih pemrogramannya untuk perangkat keras. Terus ada konkurensi ya. Liveness langsung ya. Interface, heterogeneity, bermacam unsur penyusunnya, kemudian
reactivity. Sifatnya reaktif. Nah, ini keterangannya dari setiap sifatnya tadi. Oke. Nah, ini mungkin sedikit tentang embedded system. Jadi si dasar sistem terbenam ini membahas tentang pada awalnya itu benda-benda yang menggunakan sistem terbenam sebagai konsep dasar bekerja dari perangkat tersebut. Ya, rata-rata mungkin kita sudah sering gunakan itu di perangkat rumah tangga, ya, seperti mesin cuci, ya, di perangkat seperti TV, ya, ataupun perangkat seperti microwave, pemutar film, ya, di DVD player. Nah, itu menggunakan konsep sistem terbenam. Artinya ada program yang ditanamkan di perangkat tersebut melalui media chip atau IC. Nah, nanti ya secara teknisnya yang akan kita pelajari itu adalah bahasa assembly-nya. Jadi bahasa assembly-nya kita pelajari. Nah, ciri khas bahasa assembly itu dibandingkan mungkin bahasa program yang kalian pernah pelajari, ya, bahasa C atau bahasa Java misalkan. Di semester 1 mungkin ada yang sudah belajar pemrograman. Itu kalau bahasa assembly, perintahnya terbatas, ya, kata-katanya itu. Biasanya kita gunakan itu manipulasi perintahnya dikit. Biasanya kalau di pemrograman biasa kan kita bisa menggunakan teknik seperti enkapsulasi, terus bisa bikin kita prosedur, ya, atau fungsi dan lain sebagainya. Kalau di bahasa assembly bisa, ya, kayak gitu juga, tapi terbatas, ya. Terbatas dia. Karena kan emang berkaitan dengan perangkat keras. Maksudnya nanti terbatasnya itu dia ke jumlah kaki input dan outputnya. Terus kita mendefinisikan setiap jalur itu, ya, terbaca di sistemnya itu dengan inputan atau outputan nilai, dalam nilainya itu binary, ya, digital. Hanya ada 1 dan 0. Height sama low. Kalau dia sudah masuk ke ini, ya, pemrogramannya nanti. Jadi kalau misalkan ada satu rangkaian lampu, terus kamu mau bikin program itu lampu nyalanya pada posisi ganjil, misalkan ada 8 lampu misalkan. Nah, kamu mau set itu di lampu di posisi ganjil 1, 3, 5, dan 7. Nah, berarti kamu melakukan penyetingan sinyal di kaki outputan dari IC itu ada yang bernilai 0 dan 1. Ya, 0 itu dia padam, 1 itu nyala. Tapi tergantung juga kamu buat rangkaiannya gimana. Cuma kita nggak main ke situ sih. Nggak main ke rangkaiannya, ya. Cuma pemrogramannya aja. Ya, ciri khasnya itu dia bahasanya lebih simpel, ya, assembly. Cuman manipulasi perintahnya agak sulit. Jadi kadang list program kamu tuh panjang banget, ya. Jadi misalnya untuk satu operasi nyala lampu aja itu kadang list program itu sampai panjang. Oke. Terus jumlah memori yang digunakan untuk programnya pun termasuk kecil, ya. Extensionnya itu ASM, ya, ataupun kita bisa pakai nanti hex, ya, satuannya. Jadi nanti bilangan yang sering dipakai itu adalah bilangan heksadesimal dan binary sama desimal. Jadi nanti memprogramnya itu misalkan ada value tertentu, ya, misalkan kita mau input value tertentu dengan desimal. Nah, bisa juga nanti bisa diinput juga dengan bilangan heksa atau bilangan binary. Nah, itu preference sifatnya. Terserah kamu mau gunakan value dalam satuan angka apa.
Oke. Softwarenya nanti yang saya pakai adalah Proteus, ya. Software yang saya pakai Proteus, serinya Proteus 8 ya, minimal 80. Kita pakai itu karena anak elektronika juga kayaknya pakai Proteus ya. Bikin layout, ya, layout atau skemanya itu. Jadi layout itu yang buat dia jalur PCB, tapi kayaknya kita nggak buat itu. Kita paling bikin skema simulasinya aja. Jadi kalau dia nanti dapat sumber tegangan input berapa, ya inputannya seperti apa, maka outputnya seperti apa. Kayak gimana ya, saya ntar browsing dulu deh, mungkin kalian biar dapat bayangan. Ini ya, Proteusnya seperti ini tampilannya. Jadi kita nanti, ini saya nggak mandatory, maksudnya 2 SKS doang ya. Jadinya dipraktekin sih. Kita main simulasi aja ya, nggak usah bikin alat beneran ini. Mau praktekin di alatnya, terserah kamu. Kamu bisa pakai Arduino sih, biasanya sifatnya kan modular. Nggak perlu bikin satu-satu komponennya, tapi dia sudah, sama butuh sensor WiFi, tinggal beli modul WiFi yang support. Ini tampilan dari editornya ya. Nanti kita pakainya Code Vision AVR. Jadi ada 2 software, satu Proteus sebagai yang menjalankan simulasinya. Untuk pemrogramannya kita pakai editor code-nya Code Vision AVR. Nah, ini bahasa pemrogramannya ya, pakai bahasa C gitu ya. Yang saya kan pakai include gitu. Extensionnya juga dot. Dan ceritanya dia mau nyalain lampu ya, kasih value kalau nyala 1, kalau dia mau mati keterangan dia kasih note atau komen ya, led on sama led off. Ini dia buat di editor program ya. Nanti kayaknya dia mau di generate, terus programnya itu di upload ya ke rangkaian microcontroller. Nah, caranya gini kalau di Proteus gampang. Di Proc ISP ini juga software pendukung yang ada 3. Proc ISP ini kita pakai kalau kamu ada perangkat downloader ya, terus itu terhubung ke laptop yang melalui port USB. Nanti ada misal driver apa segala macam yang indikatornya ini. Kalau Proc ISP-nya aktif ya sudah kebaca di laptopnya biasanya aktif. Nanti ada proses namanya kamu erase ya, erase flash, nanti kamu bisa ngeload program kamu. Saya nggak tahu nih kalau saya kedengeran apa enggak. Ya, di load programnya itu ya melalui ini ya, load flash. Nanti dia ada proses write ya.
Nah, write itu dia buat ngisi ya, ngisi si IC tersebut dengan program yang telah kita buat. Kalau di perangkat kita ngisinya caranya gini pakai software. Tapi kalau di Proteus kita cukup klik IC-nya, nanti kita nge-browse ya di program file, program yang telah kita buat. Nah, extension-nya bisa berjalan di software Proteus itu ada 2 ya. Ada hex ya, hexadesimal sama ASM, assembly. Bahasa sih kayaknya enggak deh. Jadi kalau yang di Proteus itu bacanya assembly sama hex saja. Jadi nanti ada proses generate ya dari bahasa sih, dia generate ke hexa. Di outputnya itu si ininya nyala lampunya. Tadi kan di setnya itu 1 dan 0 ya. Maka dia kedap-kedip nyala, mati, nyala, mati. Seperti itu. Ini IC programmable-nya, ini R1 ini ada resistor, mungkin kalian pernah belajar di SMA atau di SMP ya, resistor. Ada kita buat ngatur, tadi saya sebut ada yang apa, real time itu ya. Kita bisa ngatur waktu delay-nya, satuannya itu millisecond. Jadi ini kalau ditulis 20.000 berarti 20.000 millisecond. Semakin besar ya nilai delay-nya, maka delay-nya juga semakin lambat. Jadi selanjutnya dia tinggal di run. Jadi kalau di Proteus itu nanti buat running-nya ada di pojok kiri bawah ya, di sini pojok kiri bawah untuk nge-apply si simulasinya. Ini ada rangkaian, ini rangkaian Xtal-nya nih, tadi saya bilang kristal ya. Namanya kristal, cuman kalau beli ya sebutnya Xtal, orang juga paham, kristal juga paham. Paling nanti satuannya frekuensinya berapa. Ini kapasitor C satuannya, kapasitor. Tapi kalau udah 10 mikrofarad ya ini kapasitor ya. Oke. Ini resistor, ini kaki-kakinya P1, P2, P3, P4. Ini buat kaki nanti digunakan sebagai input dan output. Oke, nah kurang lebih yang akan kita pelajari itu adalah seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kita akan melakukan pemrograman pada perangkat keras. Jadi nanti by simulasi aja kita nggak buat perangkatnya ya karena nggak ada basic elektronika kan kalian. Kalian nggak tahu menggunakan instrumen pengukuran ya seperti avometer ya. Ngerti juga cara mengukur transistor ya seperti apa. Tapi ada pelajaran elektronika dasar nggak semester 2 atau semester 1? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Iya, berarti emang kurikulumnya yang emang udah nggak dipakai itu. Jadi ini kita emang akan hanya mempelajari dengan simulator saja, yang kita fokusnya itu juga cuman ke bahasa pemrograman. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan untuk penjelasan tentang embedded system ini? Ya, Nanda silakan. Pembelajaran nanti pakai Proteus ya Pak? Iya, nanti saya pakai Proteus, jadi mungkin ada sesi praktek ya. Jadi saya pakainya itu aja Proteus, karena emang hanya 2 SKS. Tapi kalau memang memungkinkan ya, karena Proteus itu kan ada setup awal ya. Setup awalnya, jadi kalau itu mungkin kita pakai beberapa pertemuan di lab kali ya. Nanti kita ada beberapa pertemuan di lab untuk si Proteus ini. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Proteusnya pakai seri yang 8 ya. 8.1, 8.2. Kalau 8.0 dia sering ada bugs.
ini kita Proteusnya pasti pakainya yang Kraken ya. Itu kalau kita pakai Kraken, sebisa mungkin Proteusnya jangan connect internet. Karena nanti ID usernya kebaca. Kalau kamu pakai satu ID crack yang sama, dia kebaca, terus dia force close, ketutup sendiri nanti aplikasi. Jadi belum sempat disimpan, rangkaian alat itu udah ketutup, jadi repot. Jadi mending sih pas kita gunain si Proteus ini nanti jangan terkoneksi internet. Jadi pengalaman saya pakai Proteus Kraken ya, karena kalau beli yang ori itu agak mahal. Saya coba cari-cari yang open source, ya mungkin pakai itu IDE-nya si Arduino ya mungkin. Tapi itu kalau kita pakai perangkatnya Arduino, kan kita perangkatnya itu yang mau kita desain itu ya general ya umum gitu. Oke, jadi nanti ada 3 software, ada Proteus sebagai skema dan layout desainernya. Terus ada pemasukan programnya itu melalui nama software CodeVision AVR ya, CodeVision AVR. Dia serinya pakai seri yang 2.04 kalau nggak salah. Versi 24 ya. Kemudian nanti Proc ISP nggak kepake sih, karena nanti prosesnya itu kita simulasi doang. Jadi 2 software aja, CodeVision AVR sama Proteus. Ya, itu aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Apakah ada pertanyaan? Minggu depan ya. Nanti tanggal berapa sih kita? 13 ya. 13 September masih bisa lah kita. Nanti mungkin saya contohin buat penggunaan Proteusnya ya. Instalasi dan penggunaannya. Berarti kalau teori-teori si embedded ini kalian tuh perlu ada basic elektronika ya. Nggak bisa dipungkiri ya, karena kalau kita nggak dapet itu mustahil lah kita bisa ngedesain sebuah alat dan lain sebagainya gitu. Karena kan ada rules-nya. Ada istilah-istilah elektronika yang perlu kita pahami. Jadi lebih kayak nanti kita praktis aja ya. Jadi ada skema elektronika. Kalau kita mau menghasilkan output yang ditentukan, programnya seperti apa. Lebih seperti itu nanti untuk prakteknya. Secara teori ya kurang lebih kita pelajarinya dari sisi memori yang dipakai oleh maksimum kapasitas perangkat embedded itu berapa. Tadi saya bilang kan embedded penerapannya itu salah satunya di smartphone juga embedded itu ya. Kalau kalian ngeriset sistem operasi kan ya kehapus, tapi yang sifatnya dia tertanam di ROM ya tidak. Dia hanya akan melakukan factory reset atau restore ya. Kalau yang file-file yang kamu simpan itu pasti terhapus. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya izin bertanya. Tapi di luar materi yang tadi dijelaskan, untuk dasar sistem terbenam ini absennya dimulai dari minggu kemarin atau yang sekarang, Pak? Itu minggu sekarang aja. Minggu kemarin kan kita tidak ada pertemuan. Ya, oke. Ya baik, Pak. Terima kasih. Ini yang hadir 52 ya, tapi saya nggak tahu ini yang kelompok A, kelompok B mana. Ya, jadi nanti belajarnya juga ya gabung aja ya. Kecuali kita nanti emang ada pakai lab atau ruangan, baru kita atur mana yang akan ya kayak kita di Jarkom aja deh gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Untuk dasar sistem terbenam ini. Buku tentang embedded banyak ya, tapi sifatnya
Ya, karena ini buku teorinya banyak juga, praktikalnya juga banyak ya. Rata-rata sih pakainya Arduino. Ya. Yang Proteus punya ada juga sih. Kalau mau cari ya ada, saya pernah baca juga dipakai Proteus. Bahkan pakai Cisco pakai Tracer juga sekarang support kok untuk ini, karena sekarang karena konsepnya IoT ya, jadi yang Cisco itu yang dari perusahaan jaringan aja ya mulai terjun ke bahasan IoT tersebut ya. Jadi kalau perhatikan dia ada fitur-fitur IoT juga di pemilihan perangkat di device-nya. Saya belum pernah coba sih, cuman ada fitur itu gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oh iya ya, Cisco belum saya kirimin ini ya, invitasi untuk kalian join ke Netakat. Ditunggu ya, mungkin malam saya buat. Ya, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya, kita semester ini sampai 3 mata kuliah saya ngajar kelas kamu ya. Aduh, komutasi awan, dasar sistem terbenam, sama infrastruktur jaringan komputer. Ya, 3. Sisanya yang ngajar kamu siapa lagi? Yang ngajar kalian siapa lagi? Ada Pak Fuad, ada Bu Irma juga, Pak. Dua itu aja, 2 dosen selain saya. Bu Murin, Pak Lipur ngajar kalian nggak? Pak Lipur ngajar RPL, Pak. Oh, Pak Lipur ngajar ya, Pak. Bu Murin kebagian nggak ngajar kalian semester ini? Tidak, Pak. Enggak ya? Oke. Pak Lipur, Pak Fuad, Bu Irma. Tapi itu kan satu-satu ya mata kuliahnya. Untuk Pak Fuad ada 2 mata kuliah, Pak. Sama Bu Irma juga. Ada Bu Irma 2 juga mata 2. kuliah. Oh iya, oke. Ya memang lagi padat ya dosen STI ini ya, ngajarnya jadwalnya lumayan padat. Agak kesulitan kalau kita dari schedule ini. Paling opsinya gini, kalau memang saya nggak bisa ngadain Vicon, paling ngerjain tugas yang ada di LMS, itu aja sih. Nah, jadi kuncinya ada di LMS, sama kalau memang ada kesediaan waktu dari kami selaku dosen, kami pasti ngadain Zoom atau tatap muka langsung ya, atau secara luring. Karena belajar informatika atau komputer itu kalau nggak ada luringnya bisa ketinggalan juga ya, kamu nggak ada sensasi belajarnya juga, kalau kita kurang sensasi belajarnya. Saya sih mengusahakan untuk bisa memang hadir secara luring ya, karena memang dibutuhkan. Mungkin untuk dasar sistem terbenam mungkin di awal-awal saya pasti ada di pertemuan 4 mungkin saya nanti adakan ya. Berarti dua pekan dari sekarang saya adakan. Nggak bisa ya, akreditasi ya. Di pertemuan 5 berarti. Di pertemuan 5 itu nanti saya adakan luring ya, setup aplikasinya aja dulu karena ada dia ngeling-ngeling ya. Jadi nggak stand alone itu softwarenya, jadi dari AVR ke Proteus itu ada ngeling juga ya, jadi nggak ini. Masih ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada saya siap-siap merapat lagi ya di Prodi STI untuk persiapan akreditasi ya. Doakan semoga akreditasi kita dapat hasil yang baik ya, memuaskan gitu ya. Karena kan nanti kalau lulus kalian dapat akreditasinya yang baik, jangan baik ya, harus baik sekali. Sekarang kalau C, ya C itu predikatnya baik loh. Jadi C itu baik, B itu setara baik sekali, ya. A itu apa ya, istimewa atau apa gitu ya. Jadi kalau akreditasi kampus lu apa, baik ya, baik berarti setaranya C. Ya sekarang itu kalau B itu baik sekali. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kali ini. Ya.
pengantar dasar sistem terbenam. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan 2 dan pertemuan 3 nanti akan saya sediakan di LMS. Untuk pertemuan 4 semoga bisa diadakan secara luring di Lab STI. Baik, itu saja saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.